Jadi ada pertanyaan nih, bisnis apa yang paling enak di tahun 2025? Ini pertanyaannya sangat-sangat membingungkan ya. Jadi jawabnya sebenarnya gampang banget. Gampang ya, karena gue akan jawab juga di video ini. Tapi tampaknya tendensi pertanyaan ini lebih mengarah kepada kalau bisa gue masuk duit, chip in, terus udah itu nggak usah ngapa-ngapain dan bisa menghasilkan sendiri gitu si bisnisnya gitu ya, which is ya autopilot lah kesana gitu. Jadi kalau tendensinya mengarah ke sana, jawabannya nggak ada bisnis yang enak. Jadi lu nggak usah bisnis kalian aja udah, nggak usah kerja. Mungkin kalau kayak begitu, lu harus masuk ke dunia saham, ya. Tapi itu juga perlu effort ya, kita harus belajar, kita harus bisa analisa, kita harus bisa ngerti cara mainnya gimana, dan cara yang paling simpel adalah lu main sama orang kaya yang sudah terjun ke dunia saham, main sama mereka, kemudian lu ikutan lah mereka masuknya kemana, ya udah tinggal tunggu hasilnya. Ya itu juga menurut gue juga itu enak sih ya. Atau lu bisa gabung komunitas berbayar ya, yang mungkin harganya agak oke banget ya, agak mahal, mungkin sekitar 15 juta, 20 juta per tahun, dan lu bisa dapetin info, tinggal ikutan aja, nebeng aja, mereka masuknya apa, lu masuknya apa, dan tentunya kita harus cari tahu dulu untuk mereka tuh portofolio gimana, prestasi selama ini bagaimana, dan so far seberapa keren mereka bisa menganalisa sejauh ini rasio keberhasilannya seberapa besar gitu ya. Jadi begitu ya kalau menjawab bisnis yang paling enak di tahun 2025 dan seterusnya. Ya, kalau lo merasa aduh tapi kan gue harus belajar juga, gue harus masuk komunitas juga, gue harus cari tahu juga gitu ya, gue harus lihat juga mereka actionnya seperti apa. Iya memang begitu. Jadi yang namanya bisnis artinya lo juga perlu usaha. Nggak bisa itu kita nggak ngapa-ngapain terus ya kesannya cuma masuk duit yang mana terus menikmati hasil dari langit gitu kesannya. Nggak ada itu kayak gitu. Ya. Jadi sekarang gue mau jawab beneran ya. Bisnis apa yang paling enak di tahun 2025, dan tampaknya ini bisa menjadi berlaku seterusnya. Jadi ibarat kalau lu mau chip in, lu mau memberikan usaha yang sifatnya all out ya, dan lu nggak pengen seperti salah jalan dan nggak usah ngulang-ulang dari awal gitu kesannya, iya maybe this is good untuk lu tekunin ya. Kita langsung mulai aja. Yang pertama yang berbau dengan digital products sama online service ya, itu that's good ya. Secara modal gue bingung ini gue harus bilang kecil apa gede ya, karena kan ngomongin mahal, murah, kecil, gede itu sangat relatif ya. Tapi kalau kita compare dengan lu buka toko misalnya ya, atau lu buka manufacturer ya, this is lebih kecil sih, lebih kecil. Tapi ya namanya kita masuk ke sesuatu yang lebih kecil, maka harus ada yang lebih gede di sebelahnya ya. Misalnya modalnya lebih kecil, berarti harus ada yang lebih gede. Apa itu? Skillnya, skill lebih gede. Lu harus punya experience, maybe lu harus punya skillnya, lu tahu ilmunya yang banyak gitu, yang mana ini bisa menjadi compete sama orang lain. Digital products and online service itu yang pertama ya. Apa aja sih online service dan digital product? Seperti satu, seputar course ya, e-course, e-book ya, terus lu bisa bahas tentang finance, public speaking, productivity hacking, dan juga relationship. Ini tampaknya adalah sebuah green area yang mana bakal dicari terus sampai jangka waktu yang panjang. Kemudian yang lu harus tahu ya, kita bisa memasarkan di platform seperti Udemy, Gumroad, dan maybe lu mau bikin website sendiri silakan ya. Dan sekarang juga lagi tren ya, Linkit, Tribelio di Indonesia tuh, ada juga Mayar, ada juga Podia ya, podia.com ya, lu bisa cobain ke sana. Lalu sebuah bisnis model ya berbau dengan subscription based business ya, subscription based business. Jadi orang yang ngelanggan gitu. Kalau pengen bisa ngakses seperti Netflix, Disney Plus ya, jadi lu tugasnya produksi konten ya, terus-terusan aja produksi konten ya, dan pastikan konten ini bisa solve problem orang dan mereka suka dengan konten lu. Dan ketika mereka suka, ketergantungan kayaknya kalau bukan lu yang bawain nggak enak gitu ya, pada akhirnya mereka akan melanggan terus tiap bulan ya. Jadi dia akan subscription. Seperti apa softwarenya ya, lu bisa coba ke Linkit, seingat gue tuh ada subscription, terus ada juga Mayar ya, mereka harus bayar tiap bulan. Tapi kalau yang mau auto payment, lu bisa pakai ini ya, paper.id ya, itu ada fiturnya untuk membantu mengingatkan kalau pengen auto payment. Cuman namanya pakai debit card, atau mungkin mereka bayarnya pakai QRIS atau pakai GoPay gitu ya, atau mungkin pakai platform lain lah, atau Dana mungkin ya. Si software hanya bisa bantu mengingatkan. Tapi kalau the real yang automatic payment banget, itu harus pakai namanya credit card. Jadi
mereka nggak usah diingetin, mereka nggak usah di remind dia, dikirimin WA tiap bulan gitu ya, atau tiap hari itu untuk diingetin ya, nanti langsung ke debit aja gitu si rekeningnya. Itu berarti harus pakai kartu kredit ya. Tapi platformnya tadi gue udah kasih tahu, pakai paper atau linkit itu bisa sih. Oke. Next, yang kedua, kategori bisnis apa yang bisa enak dijalankan di tahun 2025 adalah sebuah bisnis yang berbau dengan AI ya. AI dan ada ini ya, automation bisnisnya ya. Jadi kalau lo bisa menekuni AI power service ya, seperti menjual jasa copywriting ya, maybe lo menjual jasa untuk mengotomatisasi sebuah bisnis yang ada AI-nya gitu ya. Nah, that's good untuk kita bisa jual jasa tersebut. Itu marginnya gede. Orang juga bisa ngelanggan sama lo terus karena lo doang yang cuma nguasain skill ini, jarang yang bisa, dan UMKM bakal butuh hal demikian ya. Silahkan ditekunin lah. Modal skill aja ya, sama modal ngomong. Terus lo juga bisa menekuni namanya AI content creation. Oke, seperti bikin video, gambar, copywriting, bahkan kode ya. Jadi kalau model bisnisnya seperti apa sih? Lo bisa buka ini ya, jasa bikin seperti sosmed agency. Tapi di sosmed agency ini lo menyediakan sebuah presenter, sebuah konten yang bisa membantu ownernya mempromosikan bisnis dia tanpa si ownernya itu harus ngomong sendiri ya. Bisa pakai Synthesia misalnya, atau mungkin pakai Hagen ya. Terus lu juga bisa menyediakan jasa desain ya, tapi di belakang layar, di behind the scene ya, lu pakai AI untuk mendesain sebuah keperluan si owner tersebut. Lu juga bisa menyediakan copywriting ya. Banyak copywriting gampang banget ya. Selama lu menguasai hook, lu menguasai struktur penulisan, lu menguasai yang namanya bagaimana menyusun sebuah konten yang menarik sehingga orang bisa stay di konten lu. This is good ya. Lu bisa mendesain juga sebuah ads copywriting dibantu AI, ya orang bakal ngelanggan. Tapi ini butuh skill ya, butuh skill. Ini nggak bisa sembarangan ya. Dan pastinya kalau karena modalnya murah, banyak orang yang menekuni ini juga. Lu harus tahu. Yang ketiga, bisnis model berbau dengan e-commerce dan smart retail. Ya, seperti apa sih e-commerce dan smart retail? Ya, jadi kita bisa melakukan namanya dropshipping plus kita punya needs tertentu. Ya, nggak bisa kita menekuni semua, masuk ke semua lini karena modalnya bisa gede. Kita juga bakal pusingan, dan secara audience, secara orang yang ngelihat toko kita, kalau kita kebanyakan topik, kebanyakan tema, mereka jadi bingung ya, gue mau beli apa di sini. Dan hari gini karena terlalu banyak orang yang bermain di ranah sini, kalau kita nggak spesialisasi, orang bakal kabur ke orang yang lebih expert. Gue mau tanya deh, ini di luar online store ya, di luar e-commerce ya. Kalau lu memilih toko ya, misalnya lu berada di sebuah lokasi perdagangan, yang mana di lokasi perdagangan itu ada macam-macam toko yang jualan, ya. Udah ya, paham ya? Udah kebayang? Jadi sekarang lu ceritanya mau beli sebuah plastik untuk sayur, ya. Mana yang akan lu pilih? Apakah toko spesialis plastik atau toko palu gada yang mana jualan ciki juga, jualan mungkin bahan bangunan juga di sana, ada jualan dikit-dikit lah, misalnya jualan kertas, jualan ATK gitu ya. Mana yang akan lu pilih? Spesialis plastik, yang plastik itu bisa plastik sayur, sendok, gelas plastik ya, atau yang tadi palu gada ya. Gue nggak tahu lo akan menjawab yang mana ya, tapi kalau gue disuruh pilih, gue akan memilih plastik ya. Dan kebanyakan orang akan pilih yang spesialis plastik ya. Lo nggak tahu pilih yang mana ya, gue nggak tahu. Lo tulis aja di kolom komentar ya. Dan sebutin alasannya kenapa lo misalnya memilihnya misalnya palu gada gitu, atau kenapa memilihnya plastik. Tapi kalau gue ditanya, gue akan pilih plastik kenapa ya? Karena lebih spesialisasi. Siapa tahu gue mau mencari plastik yang lebih murah atau lebih mahal, yang kualitasnya lebih high. Kalau palu gada biasanya dia cuma menyediakan satu jenis aja, nggak berani dia untuk memberikan variasi ya. Tapi kalau kita spesialisasi, kecenderungan untuk bermain variasi-variasi gitu, dan produk-produk pendukung lainnya, siapa tahu kita nggak kepikir ya, ternyata kita butuh, ya lebih enak sih berada di sana. Itu pun yang terjadi kalau kita bermain di niche yang spesialisasi. Oke? Nah, ini seperti apa sih yang kemungkinan bakal dicari terus-terusan dan kita bisa tekunin yang berbau dengan eco-friendly ya. Jadi misalnya botol minum pintar ya. Jadi bisa ada indikatornya gitu ya. Bisa kelihatan suhunya di botol minum itu. Hemat listrik. Oke, yang berhemat listrik, that's good. Terus yang kedua, yang modelnya adalah gadget kesehatan ya. Terus yang ketiga, peralatan hobi khusus seperti alat DIY ya, yang bisa do it yourself, woodcraft
starting, nah, that's good ya untuk dicoba. Kemudian kalau lo mau menekuni sebuah bisnis model yang ada TikTok Shop-nya, live commerce-nya, ini kan tadi dropship-nya udah jelas nih kategori barangnya apa ya. Nah sekarang kita masuk ke ranah pemasarannya. Kalau lo bisa memasarkan produk ini dan terbukti laku, ya ada research-nya, ya based on TikTok Shop dan live commerce, maka ini wajib kita tekunin ya. Kenapa TikTok Shop dan live commerce itu worth it ya untuk kita tekunin ya? Karena faktanya sekarang orang makin males cari barang ya, jadi mereka lebih suka lihat review dan beli langsung. Iya beneran, ini beneran ya, lihat review, beli langsung, nanya langsung sama si mbaknya atau si tetehnya gitu ya di live commerce itu, langsung ditekunin, dan si audience, si penonton itu cukup dengan tiduran aja udah bisa lihat barang di toko ya. Tiduran aja guys, ayolah. Ini itu kenikmatan yang asik ya. Terus jualan produk lewat live streaming di TikTok Shop, Shopee Live, dan Instagram Live ya. Ini wajib ya kita tekunin ya. Terus kalau lu masih modalnya kecil, pas-pasan, ini oke sih ya untuk kita tekunin karena kita juga bisa hidup dari komisi affiliate. Tapi tentunya nggak gampang, ada trik-triknya ya. Cuman gua mau kasih semacam like fokus. Kenapa kita boleh lah nekunin ini? Karena modalnya kecil, modalnya cuap-cuap doang, tapi nggak gampang, ingat ya. Ini nggak gampang, tapi modal kecil. Modalnya skill, endurance, ketahanan, kesukaan lu ngomong. It's good. Yang keempat, yang bisa kita tekunin adalah high ticket service consulting ya. Jadi bisnis itu kayak gimana sih? High ticket service dan consulting. Jadi ini adalah sebuah bisnis model dan sebuah jasa yang bisa membantu UMKM membranding corporate-nya, pemasarannya, dan juga kita bisa membantu mereka mendevelop sebuah sistem hingga akhirnya si perusahaannya ini bisa autopilot. Jadi kalau lu mau jadi seorang business coach, maybe konsultan ya, atau mungkin ahli di bidang SEO, website, itu hal-hal yang berbau-bau pemasaran ya. Jadi ini bakal dicari sama orang di sekitar kita. Mereka butuh ya. Sebisa mungkin kan mereka bisa autopilot tanpa si bosnya ada di perusahaan. Bisa jalan sendiri gitu. Modalnya ilmu dan strategi yang benar. Ya, jadi memang harus belajar. Modalnya kecil ya, tapi skillnya gede banget untuk bisa ke sini. Lu juga bisa dibantu sama AI kalau misalnya nggak ada ide. Tapi tenang aja, kalau zaman dulu kita harus buka buku banget ya untuk bisa implement sebuah metode strategi. Kalau zaman sekarang cukup tahu frameworknya seperti apa, kita tahu ilmunya, udah gitu kita masukin aja ke AI. Nanti biarkan AI yang memberikan how to implementnya di perusahaan yang sedang kita coaching misalnya gitu. Oh, this good. Keren ya. Oke, next, maybe lu mau menekuni passive income dan investment bisnis. Seperti apa sih passive income? Ya, contohnya lu bikin buku ya yang laku banget, ya, bikin novel, itu bagus. Atau beli website dengan traffic kecil ya. Kemudian dioptimalkan SEO dan monetisasinya. Ya, maybe lu mau bikin YouTube AdSense atau ya YouTube AdSense sih yang bisa ada ini ya passive income-nya ya. Lu tekunin lah konten-konten faceless misalnya gitu ya. Itu oke, karena bisa menghasilkan terus-terusan. Terus kalau lu juga bisa menjual yang namanya desain digital di eBay ya, jadi orangnya beli terus-terusan gitu ya. Gua nggak paham daerah sini ya, jadi gua nggak bisa kasih contoh ya, tapi ya gua kasih keywordnya aja, lu silakan research sendiri. Lu bisa jual fotografi di iStock atau di Shutterstock ya, jadi kalau orang memakai foto lu terus-terusan itu bisa dapatkan duit. Atau menjual desain ya, template di Canva, atau lu mau menjual template edit video di CapCut, ya itu juga bisa tuh. Tapi caranya gimana lu tekunin sendiri lah, karena gua nggak masuk ranah sana ya. Tapi gua tahu aja lah gitu. Oke, so kalau kita simpulkan bisnis paling enak di tahun 2025 itu apa? Yang punya recurring income yang terus-terusan ngelanggan ya, membership, digital produk. Atau yang kedua, kita bisa nekunin yang dijalankan tanpa stok barang, which is ya, dropship. Yang ketiga, kalau lu menekuni ada AI-nya ya, ada automation-nya, itu lebih scalable. Oke? Yang keempat, ke audience yang sudah pasti senang sama produk kita. Sisanya tinggal kita cara memasarkannya ya. Di TikTok Shop, live commerce, dan kita juga bisa lakukan micro influencer marketing. Entah Anda jadi micro influencernya atau lu menggunakan micro influencer untuk membantu memasarkan produk kita ya. Terus kalau lu sudah terlanjur nih ya, oh tertarik nih, keren ya, ternyata tren bisnis 2025 dan seterusnya adalah seperti ini ya, tapi lu udah terlanjur, sudah punya toko, maybe sudah punya manufaktur, maybe lu sudah menjalankan usaha yang udah ada lah ya, atau mungkin lu nggak tahu lah apa gue ya. Terus gimana dong ya, anggap aja lu adalah seorang pemilik toko dan punya manufaktur, maka kita harus beradaptasi sama tren zaman sekarang. Sebelum gua implement cara beradaptasi seperti apa, gua mau kasih tau dulu kenapa kalau lu nih ya nonton video ini, kenapa lu harus beradaptasi. Pertama ya, mungkin lu sudah enak di ranah sana, sudah autopilot, pabrik sudah punya konsumen, toko retail sudah punya langganan, tapi you must know bahwa biaya operasional makin lama makin gede ya, gaji karyawan makin lama makin naik, tapi omset gitu-gitu aja. Nggak tahu lu ngerasain nggak? Gue sih ngerasain ya, karena gue kan ada toko bangunan ya, gue ada
Salon Mobil, Bandung.id. Ya, karyawan makin lama makin dikit, tapi penghasilan mereka harus makin naik ya, karena kebutuhan makin tinggi gitu ya. Jadi mau nggak harus dikurang, harus dengan karyawan gitu-gitu aja, tapi ya nggak boleh nambah, tapi penghasilan mereka harus naik ya. Produktivitasnya harus dinaikkan juga sih. Sewa toko naik, atau maybe pajak juga makin naik. Yang kedua, konsumen makin mengarah ke digital. Kalau kita masih mengandalkan konsumen yang lalu lalang ya, ada orang mampir ke toko, ya susah sih, makin lama makin hilang gitu kayaknya tuh orang sana. Orang ke toko tuh ada beberapa alasan, tapi yang gue temuin, orang masih ke toko karena pengen ketemu ownernya, masih pengen ngobrol-ngobrol, masih pengen interaksi, terus masih kepengen lihat fisiknya langsung. Tapi kalau kita udah berganti generasi ke Gen Z dan nantinya Alpha and Beta gitu ya, tampaknya perilaku itu makin lama akan makin hilang, dan itu membuat kita kalau masih stay di dunia yang seperti sekarang, aduh, kayaknya konsumen makin nggak ada ya. Jadi kita harus beradaptasi. Persaingan juga makin brutal ya, yang mana kedepannya e-commerce dan AI bakal makin bikin pasar makin ketat. Yang keempat, kebiasaan belanja shifting ke pengalaman, bukan ke sekedar produk. Oke, jadi brand experience lebih penting daripada harga ya. Dimana kalau kita menerapkan brand experience di website ya, live TikTok, langsung bisa interaksi, itu terasa lebih menyenangkan, terasa lebih cepat, maybe lebih murah ketimbang harus belanja ke toko langsung. Itu sangat-sangat capek banget ya. Makanya setelah kita mengetahui 4 fakta ini dan alasan kenapa kita harus beradaptasi, maka saatnya kita melakukan hybrid experience ya. Artinya offline-nya ada, online-nya juga ada ya. Dan kita juga harus menggunakan metode data driven selling ya. Jadi lu harus gabungin offline ya. Toko fisik juga punya branding yang kuat, juga punya online yang membuat market kita makin luas ya. Contohnya seperti Uniqlo lah kalau lu tahu ya. Dia online-nya ada, offline-nya ada, juga punya aplikasi, punya website ya. Jadi orang punya ini ya, ada kemudahan berbelanja dan dilihat barang. Terus kita juga bisa gunain WhatsApp Business dan AI chatbot supaya mempermudah service dari si pelanggan untuk lebih gampang berinteraksi sama kita, nanya produk sama kita ya, itu lebih oke. Gunakan live commerce dan TikTok Shop ya, dan lu juga bisa gunain yang namanya membership dan loyalty program untuk membuat mereka lebih loyal dan balik lagi sama lu ya. Terus kita juga harus menggunakan yang namanya data driven selling ya, supaya promo lebih personal. Dan kalau lu bingung toolsnya pakai apa, silakan pakai HubSpot ya, atau lu ketik aja keyword CRM ya, CRM software di Google, nanti bakal muncul rekomendasi seperti apa. Atau lo juga bisa gunakan Pipedrive, oke? Nah, kalau lo yang sudah terlanjur di bisnis jasa dan belum melakukan AI upgrade ya supaya lebih high value service, maka saatnya kita beralih, oke? Saatnya kita beralih. Contoh bisnis jasa yang bisa diimplementasikan seperti apa? Jasa kecantikan ya. Jangan cuma jual facial atau capster atau potong rambut, tapi kita juga bisa jual AI power skincare analysis atau home treatment kit ya. Jadi kita bisa datang ke rumah-rumah, atau mungkin sebelum kita potong rambut, kita masukin dulu foto si orangnya, kemudian dengan model rambut seperti apa ya, nanti muncul rekomendasi yang cocok seperti apa. Nah, itu juga part dari ini ya, part dari sebuah keunikan yang membuat orang lebih memilih lu, bukan orang yang lain ya. Next, kita juga bisa menerapkan digitalization ya. Jadi banyak paket telemedicine atau konsultasi secara langsung, video call ya. Kemudian punya website, WhatsApp Business, dan sistem booking online biar customer gampang order. Oke, nah buat Anda yang mungkin bergerak di bidang manufaktur, karena memang 3 bisnis ini yang rata-rata harus switching ya, atau mungkin harus adaptasi dari offline ke online, ditambahin gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah terlanjur di manufaktur ya, jangan cuman buka pabrik aja, tapi kita harus buka layanan produksi buat brand lain ya. Lu harus punya ini ya, siap terima yang namanya maklun. Nah, that's good. Oke, contohnya seperti apa sih? Pabrik kosmetik bikin produk skincare white label buat brand lain seperti MS Glow dan Scarlett. Nah, itu dia bisa tuh. Terus kita bisa optimasi produk dengan AI dan automation ya, biar produksi makin efisien, makin autopilot, dan karyawan makin dikit ya. Iya sih, karena makin dikit. Lalu kita juga bisa menerapkan yang namanya ESG ya, environment. Susah bener ngomongnya ya. Pokoknya berbau-bau lingkungan, social and governance ya, dan sustainability. Nanti kayaknya gue harus latihan dulu deh ngomongin apa environmental itu. Harus pelan-pelan karena ini ngomongnya terlalu cepat ya. Lo bisa menerapkan itu. Contoh produknya seperti apa sih? Go green ya. Terus kita ubah branding jadi ramah lingkungan dan kasih cerita tentang dampak positifnya. Nah, itu tuh. Jadi kalau kita punya branding seperti itu, orang lebih tertarik untuk membeli produk kita ketimbang yang kebanyakan produk itu bisa bikin
lingkungan jadi rusak. Ya, lu ceritalah gimana produk lu ini bisa go green dan sebagainya. Oke, kesimpulannya, untuk kita yang sudah terlanjur punya ranahnya offline, berarti lu harus hybrid dan sebisa mungkin omnichannel. Yang kedua, upgrade high value service dan subscription model. Yang ketiga, manufacturer harus masuk ke B2B dan white label. Artinya lu terima maklun ya. Dan ada yang disebut dengan AI automation. Kemudian yang keempat, semua bisnis harus digital friendly dan pakai AI dan berbasis data ya. Lalu buat teman-teman semua yang sudah paham. Oke, gue paham, Sam. Berarti gue harus A, B, C, dan segala macamnya ya. Itu kondisi yang harus gue miliki gitu kan. Nah, sekarang gimana cara gue mulai? Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu harus mulai dari mana, ya lu coba lihat kondisi lu sekarang seperti apa. Gue anggap lu dari nol banget ya, dari nol mau menuju ke survive misalnya gitu kan. Jadi lu bisa memilih antara dua hal. Yang pertama, lu mau menekuni produk based business, oke? Ya, seperti jual barang fisik atau digital. Ya, tadi e-commerce, dropshipping atau digital produk nih. Atau yang kedua, lu mau menekuni yang namanya passive income business ya, seperti jualan auto jalan ya, affiliate, YouTube, AI tools. Terus lu sudah tahu mau pilih yang mana? Nextnya adalah lu cari di Google Trends ya, atau TikTok Search lah. Lu bisa pakai software ya seperti kata data misalnya gitu untuk mencari something like barang yang laku, marketnya, barang apa yang dibutuhin, silakan cari di sana. Kemudian silakan yang langkah kedua adalah lu validasi ide bisnis dalam 7 hari ya. Cek apakah ada permintaan, apakah ada pesaing, tawarkan pre-order dan early service ya. Lu cek ya, lu validasi lah gitu. Bikin Instagram atau TikTok ya, terus tanya ke teman produk lu ini laku apa enggak ya, dibutuhin apa enggak, dan lu juga bisa dapetin validasi secara lebih banyak, lebih cepat dengan ads ya. Silahkan lu melakukan advertising ya. Kan di Facebook Ads sudah ada tuh Facebook Ads. Lu mau dapetin leads, lu buka deh form Google Form, WA ya, silahkan. Nanti lu bisa dapetin bukti validasi. Memang kita harus cek dulu trennya untuk memperkuat data ya, membuktikan bahwa kita tuh nggak salah pilih. Tapi tetap aja, apakah tren itu bakal cocok sama kita? Apakah orang bakal suka sama kita? Ya, validasi itu membantu sih gitu ya. Terus langkah ketiga, saatnya setelah lu mendapatkan validasi, kita harus bangun branding dan juga audience yang cocok sama kita ya. Cara bangunnya gimana? Lu bisa bikin sosmed ya. Terus lu juga yang kedua bisa menggunakan AI tools. Kalau pusing, pilih dulu satu ya platform yang mau lu fokusin ya. Kalau saran gua sih IG ya. Si audiensnya lebih punya duit lah daripada TikTok ya. Tapi kalau mau bikin videonya panjang seperti ini, silakan masuk di YouTube ya. Itu menurut gua kalau di secara peringkat engagement audience, YouTube lebih bagus, paling bagus justru menurut gua, karena mereka nonton kita secara panjang. Tapi kalau lo mau dapat audiens yang lebih general tapi ada duitnya, Instagram lebih oke ya. Terus kalau lo mau dapetin viewers, mau dapetin mungkin branding yang menunjukkan kalau lo ini laku ya kontennya ya, atau mungkin dapat validasi, tampaknya TikTok lebih oke sih gitu. Oke, silakan lo pilih mau yang mana. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke langkah yang keempat. Kita mulai jualan dengan teknik fast sales. Apa itu? Ya, jualan ke inner circle dulu ya, ke teman-teman, WhatsApp, komunitas, lu posting status. Kemudian kita bisa bikin promo ya, kedua ya, spesial untuk first buyer, ya kasih diskon atau limited offer. Yang ketiga, gunakan urgency ya. Cuman 10 slot pertama dapat diskon 50%. Nah, kayak gitu ya. Terus lu bisa hack cepat pakai WhatsApp, DM Instagram, dan lu bisa menggunakan landing page sederhana seperti Linktree atau Google Form untuk memasarkan produk kita. Dan setelah kita menggunakan teknik fast sales, nanti ketemu audiensnya gimana, metodenya seperti apa yang pas buat kita ya, saatnya kita melakukan scale up. Nah, ini memang kita nggak bisa lari dari automation tools ya. Maka langkah pertama adalah gunakan AI dan automation tools untuk membantu kita mempermudah melakukan scale up. Yang kedua, bangun sistem referral. Oke? Yang ketiga, optimasi iklan digital. Ya, gunakan Facebook Ads, TikTok Ads, dan Google Ads. Oke. Kesimpulan, buat lu yang nggak tahu mulai dari mana ya, jadi mulai aja dulu. Tadi gue udah sebutin langkah-langkahnya, dan lu bisa copy text ini ya. Kalau buat teman-teman semua yang belum tahu ya, lu bisa ini ya, download sebuah add-ons extension dari Google, namanya GLASP, GLASP. Nanti di situ bisa ke resume kata-kata gua yang ada di video ini, lu tinggal baca aja itu hasil resumnya, atau lu bisa masuk ke summary.youtube.apa gitu ya namanya ya, gue lupa ya, lu cek aja lah di Google ya, cara menyimpulkan hasil video di YouTube misalnya gitu ya, lu cek aja di sana, lalu lu tinggal baca, minta rangkumin aja, dan hasilnya lu bakal dapetin langkah-langkah secara simpel dari video ini. Ya bagusnya sih lu tadi menyaksikan gua semua ya, lu nyatet gitu kan, jadi lu kerasa gitu si feelingnya gitu ya. Tapi kalau lu merasa pengen cepet, nggak mau ribet, ya silakan aja pakai tools itu. Ya pada akhirnya bisnis yang bagus, yang enak adalah bisnis yang dimulai dulu aja.
dijalankan dan rasakan hasilnya ya. Karena kita baru merasa happy, merasa sedih, atau merasa kesel, atau merasa tahu ini bagus apa enggak ya dari berkarya dulu sih. Kalau kita nggak berkarya, kita nggak memulai, cuma dengar-dengar doang, atau mungkin lu baru setengah jalan udah putus asa, ya lu nggak tahu ini bagus apa enggak ya. Itu sih kesimpulan gue. Ini gue juga belajar dari seorang penulis ya. Namanya D. Lestari ya. Kita tuh baru bisa happy, baru bisa senang, atau kita baru bisa mengimprove diri kita baru bisa tahu progres diri kita sejauh apa. Ya basically dari hasil dulu yang sudah jadi ya. Entah itu hasilnya kecil atau gede, atau medium, atau cepat, atau lambat, pokoknya ada hasil dulu kelihatan ya. Terus kita bakal dapetin feedback seperti apa. Kalau kita cuman baru langkah 1, langkah 2, ya kita nggak tahu sih ya. Setelah kita dapetin hasil yang kecil, ya mungkin kecil dulu lah, barulah kita lakukan secara konsisten untuk dapetin hasil yang lebih besar. Itu dia ya. Itu aja dari gua ya, lumayan udah 30 menitan lebih videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya teman-teman, gue juga punya e-course tentang komunikasi, relationship, networking ya. Sebenarnya gue nggak mau bahas ini kan karena lebih ke arah bisnis ya si materinya. Kita kan ngomongnya belajar public speaking ID kan. Tapi ya karena ini ada pertanyaan ya masuk ke gue juga jadi resah gitu ya. Gue pengen sharing aja gitu di video ini. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ini lebih ke guanya sih nyaman akhirnya karena gue bisa sharing ya sama teman-teman semua, dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bikin lu galau selama ini harus mulai dari mana, apakah ini oke apa enggak ya. Semoga membantu sih, keresahan gue aja ya video ini gue buat ya. So apalagi yang mau gue share ya, oh ya jadi tadi gue punya kelas tentang public speaking, networking, cara ngobrol sama orang lain, cara berkomunikasi, cara membangun relationship yang oke, dan lu bisa cek link di deskripsi di bawah sini. Siapa tahu lu pengen mengimprove diri lu supaya lebih oke ya dalam bergaul. Karena yang gua rasain, rezeki kita tuh terbuka ketika kita sudah punya banyak network yang banyak ya. Ya jujur aja, lu jualan barang nih ke siapa coba? Ke orang lain kan? Harus ada yang beli kan? Berarti harus ada orangnya gitu. Nah, lu beli barang atau misalnya maybe lu berdagang produk fisik ya, jadi memang jualan keran air misalnya gitu, karena itu ada suppliernya kan. Kita juga beli dari orang lain. Pada akhirnya kita kalau mau hidup, kita mau sukses, memang nggak bisa lari dari orang lain yang membeli produk kita. Maka untuk bisa membuat orang lain membeli produk kita, skill komunikasi ini penting ya. Something like influence, mempengaruhi ya, mencari tahu apa yang mereka suka, terus apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi kita akan mengkomunikasikan dasarnya dari apa yang mereka ingin tahu dan mereka butuhkan. Nah, skill-skill seperti ini harus dipelajari sih menurut gue sih. Dan kenapa itu gue tergila-gila banget ya. Dan gue pengen banget bisa sharing sama lu, dan gue akan sharing tentunya tidak gratis dong. Ini gue juga belinya bayar loh. Ya. Dan gue juga meriset dan gue sudah menyimpulkan so far ya, hal-hal yang simpel-simpel ini bisa langsung diimplementasikan, sifatnya praktikal ya. Even di metodis ya ada langkah-langkahnya, tapi itu praktikal dan hopefully bisa mengimprove kita punya skill networking ya, yang membuat pintu rezeki lebih gampang terbuka. Oke? Yang tertarik langsung cek link di deskripsi di bawah sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.